Kawula panjenengan menika pada satu posisi yang kadang-kadang bingung dengan keadaan sekarang nih. Ketika kawula panjenengan melihat tempat pariwisata yang sudah beraktivitas seperti biasa, melihat pasar, melihat mal, melihat kerumunan biasa, sudah dianggap biasa, sudah sedikit longgar. Tapi di waktu yang sama, kadang-kadang kita lihat tempat-tempat ibadah, majelis ta'lim, masjid, musola, menika ditutup. Bahkan beberapa waktu yang lalu kita lihat di Jawa Tengah sudah mulai banyak masjid yang disegel. Nggih. Ngoten nggih? Niki kalau seandainya fair antara tempat ibadah, majelis ta'lim dan juga tempat keduniawian, lek pasar ngono rada saged maklum lah. Khawatir kalau panjenengan gak ono pasar ngoten wis gak mangan ngoten ya. Boten saged blonjo ibu-ibu. Tapi di saat yang sama menika tempat hiburan dan lain sebagainya kemudian dibuka lebar, tapi masjid terus ditutup. Lah yang seperti ini kadang-kadang buat kita bertanya-tanya, niki tenan apa ora? Ngoten. Para rawuh ingkang dipun rahmati Allah wau dalu datang Jalsatul Itsnain Anwarus Shalihin datang Masjid NU. Sampun dalam singgung sekedhik tentang hal itu. Tentang bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah. Dengan Gusti Allah Subhanahu wa taala ndawuhaken wa man adlamu mimman mana'a masajidallah ayyuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Ulaika ma kana lahum ayyadkhuluha illa khaifin. Lahum fid dunya khizyun walahum fil akhirati adzabun adzim. Sinten yang lebih zalim daripada orang-orang yang mencegah masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala untuk dikumandangkan di dalam masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala itu asma-asmanya. Ayyuzkara fiha ismuhu niku maksudipun masjid itu disesuaikan dengan fungsinya untuk zikir kepada Allah, melaksanakan sholat berjamaah, melaksanakan ibadah-ibadah yang di dalamnya disebutkan asma Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang lebih zalim? Dawuhipun Gusti Allah. Dari orang-orang yang mencegah masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala untuk dikumandangkan di dalamnya asma Allah, ibadah di dalamnya, wa sa'a fi kharabiha, kemudian dia bergegas berjalan untuk menghancurkan masjid itu. Bukan menghancurkan ini kemudian menghancurkan fisik masjidnya. Tapi yang dimaksud menghancurkan ini termasuk adalah menghancurkan nilai kesuciannya. Fungsi-fungsinya. Fungsi ini kagem sholat berjamaah terus ora ono jamaah. Fungsinya untuk belajar, mengajar, terus tidak boleh ada kegiatan belajar mengajar. Yang biasanya fungsinya untuk baca Al-Quran, kemudian digawe nyanyian joget-jogetan. Ini adalah termasuk sa'a fi kharabiha. Orang yang demikian ini dawuhipun Gusti Allah Subhanahu wa taala, "Ma kana lahum ulaika ma kana lahum ayyadkhuluha illa khaifin."
Mereka itu tidak patut masuk ke dalam masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala kecuali dalam keadaan hati yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mereka mencegah manusia, mencegah orang untuk masuk ke dalam masjid, melarang manusia untuk menjadikan masjid tempat ibadah, tempat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menghancurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Dawuhipun Gusti Allah Subhanahu wa taala, lahum fid dunya hizyun. Di dunia ini orang ada hizyun, ada kenistaan, hina. Di dunia hina, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walahum fil akhirati adzabun adzim. Sementara di akhirat ada azab yang menanti yang jauh lebih besar. Nah, seharusnya ayat niki kawula panjenengan betul-betul pertimbangkan. Makanya ninggalaken sholat Jum'ah, nggih, masjid kemudian tidak ada Jumatan, itu perlu pertimbangan sing mateng, Pak. Kenapa? Karena ancaman, Pak. Kalau memang betul-betul ditoleransi oleh syariat tidak masalah. Tapi kalau sudah tidak berimbang, yang terkena dampaknya ini hanya masjid dan masjid musola, tempat masjid taklim, ini kudu kedah ngatas boten gampang-gampang. Tidak sama masalah menutup masjid dengan menutup toko atau menutup tempat-tempat hiburan, itu tidak sama. Karena khairul biqa, kemuliaan di dalam seluruh alam ini ada di masjid-masjidnya. Khairul biqa masajiduha, masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Naam. Makanya kawula panjenengan niku lek mboten gadah iman. Kawula panjenengan niku kalau tidak dibekali iman oleh Allah Subhanahu wa taala, model ngeten niki mboten berat, Pak. Gak apa-apa, masih tutup ora apa-apa, halah sing penting kan maslahat. Gak ada kecemburuan sama sekali, begitu memikirkan, engko kayak iki termasuk sing dolim niku mboten terfikirkan. Tapi kalau sudah urusan sama hartanya, urusan sama kesehatannya, urusan sama keluarganya, urusan tokonya, urusan perdagangannya, ini harus bagaimana caranya tetap terlaksana. Tapi lek sholat ora apa-apa, gak usah. Tapi lek masjid gak apa-apa, tidak dilaksanakan di dalamnya ibadah. Oh, ini berarti orang yang ada masalah di dalam keimanan. Kenapa? Karena masalah masjid itu adalah masalah iman. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ya, itu mengatakan innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Siapa yang termasuk orang yang beriman, dawuhipun Gusti Allah Subhanahu wa taala, adalah hanya, di situ ada innama, itu ifadahnya al-hasr, hasr. Artinya terbatas, dibatasi. Innama ya'muru, hanya saja. Yang dapat membangun, yang dapat memakmurkan masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini hanya orang-orang yang beriman. Man amana billah, iman kalian Gusti Allah. Dan juga iman dengan hari akhir, man amana billahi wal yaumil akhir. Hanya itu saja, Pak. Hanya orang-orang itu saja. Wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Kemudian orang itu mendirikan salatnya, menunaikan zakatnya,
dan tidak ada rasa takut di dalam hatinya kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang yang demikian itu adalah orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah. Terus wong sing duwe iku mantel kali masjid niku hanya orang yang punya iman, Pak. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, memerintahkan para sahabat untuk mempersaksikan, idza ra'aitumur rajulah, kalau kalian mendapati seorang laki-laki ya'tadul masajid, laki-laki itu punya kecenderungan kepada masjid, membiasakan masjid, maka fashhadu lahu bil iman, persaksikan bahwa ada di dalam orang itu keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya masalah masjid ini bukan masalah yang sepele. Para yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita singgung sekedik masalah masjid ini. Kadang-kadang kita ini bingung yang dimaksud memakmurkan masjid itu sing koyok nopo sih sebenarnya. Sehingga akhirnya kaula panjenengan hanya fokus di dalam pembangunan masjid. Yang di situ dikatakan innama ya'muru masajidallah, yang memakmurkan masjid itu hanya orang yang beriman. Bagaimana cara memakmurkannya? Dia bangun masjid yang besar, luar biasa. Niku termasuk imaratul masjid apa mboten? Nggih. Dawuhipun para ulama, memang begitu cara memakmurkan masjid itu dilihat dari dua hal. Hal yang pertama adalah mendermakan hartanya untuk pembangunan masjid. Dawuhipun Kanjeng Nabi, datang setunggal riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man bana masjidan." Siapa orang membangun sebuah masjid, akan tetapi membangunnya di situ yabtaghi bihi wajhallah, hanya menginginkan pandangan Allah Subhanahu wa taala. Bukan bangun masjid untuk dibilang ini masjid saya. Akhirnya jenengi dhewe Masjid Mustaqim karena nama dia Mustaqim. Masjid Nur karena nama dia Nur, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Bukan hanya demikian. Bukan demikian. Bahkan Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad ketika ada orang yang ingin mendermakan masjid, mendermakan hartanya untuk pembangunan masjid. Kemudian Imam Haddad, beliau mengatakan, "Fadhal, kalau mau bangun masjid silahkan." Dipersiapkan semuanya. Terus kemudian beliau ngomong, "Nanti biar saya dikenang oleh orang-orang setelah saya, biar nama masjid ini adalah saya." Kata Imam Haddad, dikembalikan semua harta ini. Kembalikan hartanya kepada orang ini. Sebelum dia bangun masjid, biar dia bangun kondisi hatinya. Betul, gampang-gampang, Pak. Man bana masjidan, siapa orang yang membangun masjid, akan tetapi yabtaghi bihi wajhallah, hanya menginginkan pandangan dari Allah Subhanahu wa taala, maka janji ini pun Kanjeng Nabi, banallahu lahu, Allah Subhanahu wa ta'ala akan bangunkan bagi orang tersebut mislahu fil jannah, sebagaimana ia bangun di dunia, dia dibangunkan di surga. Allahumma. Tapi abot nggih, bangun masjid itu kan abot, Pak. Saat ini bangun masjid itu belum beli tanahnya, belum alat-alatnya menika, kebutuhannya menika kan mahal-mahal saat ini. Masya Allah, gak cukup 1M 2M kadang-kadang. Berarti pegur wong suki-suki tok nggih Bib sing saged gadah dalem teng surga niku. Leres nggih? Wong suki-suki tok berarti Pak. Jenenge bangun iku ya bangun, Pak. Lah terus kalau saya gimana?
Saya ini kalau hari Jumat, saya ini punya uang 20.000 yang biasanya tak belikan rokok sama saya. Tapi kalau hari Jumat, saya rela ngutil. Ngutil ya. Saya beli tidak lagi pak-pakan eceran, ngecer saya. Kenapa? Karena yang 10.000 pasti saya masukkan ke kotak masjid. Harapan saya, ya biar saya dapat serumah di surga. Enak. 10.000 oleh omah nang surga. Kira-kira niki harapan si miskin niki tercapai napa mboten? Kalau panjenengan iki lho kan sering model ngaten niku ngisi dhuwit 5.000 kadang-kadang ngisi dhuwit 10.000 nggih masukkan ke dalam kotak masjid rutin, masuk setiap Jumat kotak masjid, Masya Allah. Harapannya engko oleh omah nang surga 10.000-an. Hah? Angsalah mboten kira-kira. Kalau dari riwayat hadis tadi itu gak masuk. Tapi ternyata datang dari sebuah riwayat yang lain. Imam Ibnu Majah meriwayatkan sebuah riwayat yang di situ dikatakan dari Sayyidina Jabir bin Abdullah. Nabi SAW bersabda, "Man bana masjidan lillah." Barang siapa orang yang membangun masjid karena Allah. Nah, karena Allahnya ini tetap ada. Kayak napa bangunnya bukan karena tendensi manusia, karena pengen dipandang oleh manusia, bukan, tapi bangunnya dia karena Allah. Walaupun sifat bangunnya tidak sempurna seperti yang dikatakan di awal tadi, tapi membangunnya ini adalah kama fakhasi qatatin. Seperti rumah burung. Jenengan sumerep burung walet nggih. Di sini dulu kayak ada walet ya dulu. Wonten Haji Muslim nggih. Nang pojokan ngoten terus wonten walete, atau pojokan ngoten kadang-kadang wonten seriti, paham nggih? Hanya begitu nempel. Dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad, barang siapa membangun masjid walaupun sebesar dari membangunnya burung itu rumah. Di masjid saumpamane kontak ngoten tak klutik ngoten tak. Atau bahkan lebih kecil daripada itu, au asghara. Atau bahkan lebih kecil daripada itu, dawuhipun Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang yang demikian ini banallahu lahu baitan fil jannah, Gusti Allah bangunkan bagi orang tersebut sebuah rumah di rumah Allah, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Artosipun kawula panjenengan kadang wis aku tak niki figurane biar saya. Oh, ini keramiknya biar saya. Enggak sempurna. Oh, ini biar saya. Oh, ini kotak masjidnya biar saya. Oh, ini reliefnya biar saya. Itu termasuk daripada membangun masjid. Oh, kalau nggak bisa, maka setiap Jumat dia 10.000 nanti dikumpulkan banyak uangnya. Dibelikan keramik, dibelikan bagian daripada masjid, termasuk bangun masjid. Alhamdulillah. Itu sisi pertama, bangun masjid, Pak. Ada sisi kedua, makna daripada membangun masjid itu. Makna membangun masjid itu bukan hanya terfokus sama satu bangunan, tapi maksud membangun masjid itu adalah menghidupkan masjid itu sebagaimana mestinya. Bagaimana ada ajar mengajar, bagaimana sholat berjamaah di situ ada, bagaimana zikir-zikir diterapkan di situ, itu yang disebut dengan bangun apa? Masjid. Menghidupkan masjid. Makanya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau niku pernah bersabda, "Man jaa masjidi hadza." Barang siapa orang yang mendatangi masjidku ini, dalam konteks hadis itu Nabi sedang menerangkan masjidnya. Karena yang dibangun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kala itu adalah Masjid Nabawi.
Dan Nabi SAW beliau mengatakan kepada orang-orang, kepada para sahabatnya, barang siapa orang yang datang ke masjidku ini, kata para ulama, ini bisa jadi untuk masjid-masjid seluruh yang ada di dunia. Siapa yang mendatangi masjidku ini, kata Nabi Muhammad SAW, tapi datangnya lam ya'tihi illa li khairin, dia tidak datang ke masjid kecuali dalam rangka kebaikan. Untuk kebaikan. Apa itu bentuk kebaikannya? Yata'allamuhu au yu'allimuhu. Dia mau belajar di masjid. Dia mau belajar di masjid. Atau dia mau mengajarkan kebaikan di masjid. Wong sing model ngaten niki dawuhipun Kanjeng Nabi, fawa bimanzilati al-mujahid fisabilillah. Wong sing model ngeten niki kedudukannya seperti kedudukannya orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, wa man ja'a li ghairi dzalik, akan tetapi ada orang yang datang karena bukan maksud kebaikan yang demikian itu, dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fahuwa bimanzilatir rajul yang duru ila mata'i ghairihi. Itu kedudukannya seperti laki-laki seorang yang datang ke masjid, datang ke rumah, datang ke satu tempat yang dia itu hanya melihat daripada kemewahan yang dimiliki oleh orang lain. Pak, wonten tiyang datang masjid, mlebu masjid. Lalu niate mekur delok-delok tok, ada masjid kubah emas. Niate budal niku namung ningali. Masjid wisata, masjid apung. Niki kan kathah sakniki. Masjid niku yang Masya Allah, yang diperbaiki itu hanya relief-reliefnya, kubahnya emas, ini Masya Allah. Tapi tiang masjidnya lebih banyak daripada tiang uripe. Artinya ketika sholat ini kosong. Malah justru yang besar adalah bangunannya saja. Justru pembangunan masjid yang hanya terfokus model demikian ini yang dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad SAW tidak datang nanti hari kiamat, kecuali nanti mereka akan berbangga-bangga dengan bangunan masjid mereka. Mereka tidak lagi memperhatikan daripada memakmurkan masjid itu dengan ibadah, tapi hanya bermegah-megahan. Para rawuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah pentingnya kaula panjenengan niku gadah namanya ta'alluq kepada masjid. Muga-muga nggih dengan berkat perkumpulan model ngeten niki kaula panjenengan terperbaiki kondisinya datang masjid. Amin Allahumma amin. Termasuk yang rajulun mu'allaqun bil masajid. Fil masajid. Kan ngoten yang sering kita dengarkan itulah, bahwa nanti di hari kiamat itu ada sab'atun yudilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh, yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari itu, yang naungan tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Dia mendapatkan naungan perlindungan, artinya ketika panas mencekam menikam matahari diturunkan kadromil, ukuran 1 mil Pak, 1,5 kilo. Saat niki berapa ribu mil Pak, berapa ratus juta mil saat niki kula panjenengan niku ipit semua. Tapi niki diturunkan kemudian tidak ada kematian. Ya pasti kebakar roh. Tapi Anda tidak akan mati. Kenapa? Karena tidak ada ceritanya mati pada hari itu. Wis mati niku benjing niki. Kalau panjenengan ini mati di dunia ini, mati itu sudah terakhir, habis itu nggak ada kematian lagi Pak. Pada saat itu, ketika manusia itu dalam huru hara yang begitu luar biasa, niki gadah fasilitas. Kan mahsyar itu kan ruang tunggu. Makanya di mahsyar, makanya ada hisab, ada mizan, timbangan amal di oleh istok-istok disaring. Kita anak-anak opora biyen ngene. Terus nanti ada sirat,
Mari ngono terus ditentukan antara surga dan neraka. Ngoten nggih? Berarti di situ hanya hari menunggu. Dan dikatakan di situ lamanya 50.000 tahun. 50.000 tahunnya sana sama 50.000 tahunnya sini berbeda. Sangat terpaut jauh. Maka mereka sampai bengok-bengok nyuwun datang Gusti Allah. Ya Allah, tak tahan rasanya dengan siksa ini. Hempaskan hamba ke nerakamu jahanam saja. Saking gak tahan nih Pak. Ngaruh bahwa neraka jahanam jauh lebih parah siksanya daripada yang ada di dalam mahsyar. Wong niku bingung. Lah, tapi wong sing 7 golongan ini mendapatkan fasilitas. Sampai Sumerep sih, orang kalau berada di dalam mobil yang mewah, terus di luar panas. Wah, panas luar biasa. Nang mobil itu sumuk ipet-ipet mboten. Santai biasa, padahal njobone niku napa? Njobone niku panas luar biasa. Dek santai, kenapa ada AC-nya, Pak? Ya, dalam padang Sahara, di situ ada satu ruangan pakai AC. Wah, adem. Begitu keluar panas mencekam. Nggih napa mboten? Nah, ini kenapa? Karena dia diberikan fasilitas ruangan. Lah, 7 golongan ini bakal difasilitasi demikian. Dinaungi oleh Allah dengan naungan arsy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dapat fasilitas. Di antaranya siapa? Rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Seorang yang hatinya terkait dengan di masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, apa yang dimaksud mu'allaq fil masajid? Ulama mengatakan adalah orang yang suka intidarus shalah bis shalah. Orang yang suka menunggu dalam sholatnya ke sholat yang lainnya. Uripe niku namung sholat, deloki jam tok, iki wis wayah asar burung, kok urung asar-asar tak budal dhisik. Titik-titik terkait, Pak. Sebentar omongannya masjid, iki wis wayah manjing napa dereng, terus ke masjid. Uduk terus ke krungu adzan Allahu Akbar. Adzan maneh. Perasaan mau sik tas adzan sakniki wis adzan maneh. Cepet ya, aduh, wis waras-warasen. Ono mana sing guyahanu gak krungu adzan wis gak gubris liyane adzan-adzan. Gak ada mu'allaq fil masajid. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, qalbuhu mu'allaqun fil masajid ini bukan hanya demikian. Kadang-kadang dia itu tidak berangkat ke masjid. Kadang-kadang dia itu bukan ahli masjid. Kenapa? Karena dia punya halangan. Di rumahnya dia ngimami anak dan istrinya. Oh, di rumahnya dia ada santri-santri yang harus dididik sholat berjamaah bersamanya. Atau dia ada kebutuhan, dia bekerja pada saat itu tidak bisa meninggalkan 5 waktunya ke masjid. Kata sekolah panjenengan ini. Akan tetapi ternyata termasuk qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Ketika apa? Ketika dia datang ke masjid, keluar dari masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tetap membawa nilai masjid. Artinya walaupun di luar masjid, walaupun dia sedang di pasar, walaupun dia sedang di rumah, walaupun dia sedang dimanapun, orang ini sebagaimana orang-orang yang ahlul masjid. Artinya apa? Artosipun tiang niki punya keluhuran nilai sifat orang-orang yang ahli masjid. Makanya wong-wong riyen niku ngoten niku, Bu. Tiang-tiang riyen niku seperti itu, mereka itu menjadikan bahkan bukan rumahnya, tempat bisnisnya, toko-tokonya itu seperti masjid. Toko-toko mereka itu seperti masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sampai dikatakan di zaman
Para salaf kaula panjenengan mereka mengatakan sukul muslimin. Pasarnya orang-orang Islam itu musallal musallin. Pasar-pasar mereka itu seperti musallanya orang yang sholat. Kalau pasar di Ponorogo itu adalah tempat cuwilan rokok, Pak. Di sini tipu-tipuan, di sini ini, di sini